Dan tentu saja hasil riset yang kita lakukan harus bisa terintegrasi gitu. Jadi jangan sampai klien mintanya apa, hasil riset kita tidak bisa digunakan sebagai basis untuk pengambilan keputusan gitu ya. Siapa? Oke, baik teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar marketing research ya, atau riset pemasaran. Nah, memang dalam riset pemasaran ini, salah satu syarat untuk bisa mendapatkan mata kuliah ini adalah teman-teman harus lulus dulu kan di mata kuliah metodologi penelitian ya, di metodologi penelitian. Jadi ketika di metodologi penelitian kan kemarin kita belajar bagaimana bisa melakukan penelitian dengan sistematika baku gitu ya, sistematika baku. Bagaimana kita bisa menyusun atau melakukan penelitian berbasis pada, ingat tahapan pertama apa kemarin? Identifying the problem kan. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Tahapan pertama kan itu. Kemudian dimulai dari bagaimana kita bisa masalah-masalah itu bisa kita gali, bisa dari sumbernya, dari diskusi dengan katakanlah pengambil keputusan ya, bisa dengan expert, bisa dengan FGD, bisa dengan data primer, bisa juga dengan data sekunder gitu. Nah, dari situ kita bagaimana kita melakukan penelitian, kerangka teorinya seperti apa, kemudian sampling frame-nya gimana gitu ya, sampling frame-nya seperti apa, terus nanti kemungkinan menganalisis datanya seperti apa, itu kan yang kita pelajari di metodologi penelitian gitu ya. Nah sekarang di marketing research ini jadi pendekatannya applied gitu ya, applied. Jadi bagaimana metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan penelitian ini bisa diterapkan ya, diterapkan dalam konteks kita sebagai peneliti profesional. Ya, nanti saya akan berbagi juga beberapa pengalaman saya, misalnya dalam ketika mendapatkan beberapa proyek gitu ya di penelitian. Karena memang ternyata apa yang ada di textbook itu yang terjadi di realitanya. Ya, nanti akan saya sharekan materinya, teman-teman bisa dapat unduh materi ini di LMS kita ya. Nanti saya tolong dikabari ya kalau slide-nya statis nggak berubah antar slide-nya, tolong dikabari aja, open mic aja. Karena kalau baca di room chat takutnya nggak kebaca juga gitu ya. Oke, ini slide-nya sudah saya share. Apakah muncul slide-nya? Wih, tunggu. Nah ini ya. Muncul nggak slide-nya, PowerPoint-nya? Muncul Pak. Muncul ya. Kalau sekarang saya pindahkan ke slide kedua. Muncul slide keduanya? Muncul Pak. Oke ya. Muncul Pak. Baik, thank you. Saya harus memastikan bahwa everything is running well. Ya, ini kayak saya coba dulu ya slide kedua. Berubah ya slide-nya ya? Berubah Pak. Baik, siap. Lancar Pak. Baik, oke. Ya, ini ya di sesi pertama sebetulnya ada 6 tujuan pembelajaran ya yang mau dicapai. Yang pertama kita paham dulu nih definisi marketing riset itu apa, ruang lingkupnya gimana, lalu kerangka konseptualnya ya. Ini penting karena untuk melakukan riset itu kita berangkat dari konseptual framework dulu itu pasti. Kemudian kita bisa membedakan identifikasi masalah, kemudian riset pemasaran yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah lah ya, atau memecahkan masalah. Terus kita bahas juga nanti ada beragam jenis nih dan peran dari pemasok penelitian, which is terbagi atas dua nih, ada sumber internal, ada sumber eksternal ya. Kemudian beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan marketing research. Kita bisa pendekatannya kuantitatif, bisa juga pendekatannya kualitatif. Nah, yang akan saya coba sharekan sebagai pendahuluan ini yang pendekatannya kuantitatif ya. Terus yang keenam itu keterampilan seperti apa sih yang dibutuhkan ya agar kita sebagai seorang peneliti itu bisa berhasil di bisnis ini ya, karena memang udah jadi bisnis nih. Jadi riset ini menjadi sebuah aktivitas yang tidak terpisahkan lagi ya di organisasi, baik sifatnya dibentuk dalam unit tersendiri, misalnya kampus gitu ya. Kampus kan ada unit khusus untuk melakukan penelitian.
Atau di perusahaan, dia biasanya ada divisi misalnya R&D-nya gitu ya, R&D-nya Research and Development-nya gitu ya. Atau bisa juga melalui sumber eksternal nanti ya. Oke, seperti apa pembahasan-pembahasan selanjutnya kita coba pelajari ya. Nah, di mana peran kita nih? Di mana peran marketing research dalam sistem pemasaran? Sederhananya ya, saya tunjukkan dalam pointer saya di sini. Marketing research itu akan mendukung beberapa hal gitu ya. Yang pertama memang terkait bagaimana perusahaan bisa menetapkan target pasarnya dengan tepat gitu. Kita kan udah belajar nih ya dalam marketing strategi. Pertama kita harus melakukan segmenting kan, mengelompokkan pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan dia menjadi homogen gitu. Nah, dari kelompok-kelompok tersebut kemudian dibidiklah mana yang potensial, itu yang namanya kan targeting kan gitu ya. Nah, marketing riset itu bisa support ke situ. Bener nggak sih nih kita mau launching produk gitu ya, launching produk misalnya apa fashion misalnya ya, atau gadget atau apapun itu. Kita mau launchingkan ini buat siapa gitu ya, mau bidik target yang mana. Nah, itu perlu diriset dulu gitu ya. Kalau Anda misalkan produknya consumer goods gitu ya, atau food and beverage gitu ya, Anda bikin produknya minuman. Nah, ini minuman ini gambarnya misalnya cheerful ya, gambar cheerful berwarna-warni. Anda akan targetkan ini ke misalnya pasar remaja ya, di generasi Z gitu ya. Kan ada beberapa generasi ya. Ada generasi yang pertama baby boomers yang udah sepuh-sepuh lah ya, generasi baby boomers. Ada generasi X kelahiran tahun 80 ya, 80 79 lah gitu ya. Generasi X, ada generasi Y atau generasi millennials itu kelahiran 90-an kali ya. Millennials itu 90-an. Ada generasi Z kelahiran tahun 2000-an. Sekarang terbaru generasi Alpha namanya ya, generasi Alpha. Nah, marketing riset bisa support ke situ gitu ya, nature-nya gitu ya, kondisi alamiahnya, scope-nya dari target market ini cocok nggak nih? Apakah benar kalau target marketnya usia misalnya which is misalnya usia 12 gitu ya sampai usia 18, benar nggak kalau warnanya itu harus yang cerah? Apakah betul kalau produk kita mau dibidik misalnya yang dewasa menggunakan warna yang lebih dark gitu ya. Nah, itu kan perlu diriset gitu ya. Kenapa? Karena memang ada variabel-variabel yang masih controllable, artinya masih bisa dikendalikan oleh apa produsen ya atau oleh marketing managers, kayak produknya, price-nya ya, pricing-nya, penetapan harganya, promosi, bagaimana dia mengkomunikasikan produknya kepada pasar, dan how the marketing manager deliver the offerings gitu. Karena kita bicara marketing, marketing itu kita bisa pahami sebagai serangkaian proses ya. Serangkaian proses apa? Proses menciptakan ya, creating, delivering, mengantarkan ya, terus exchanging, mempertukarkan, apa yang dipertukarkan, offering. Ya, kita itu menciptakan, menghantarkan, dan mempertukarkan offering, penawaran. Penawaran seperti apa yang kita sampaikan ke pasar, yaitu penawaran yang memiliki value. Gitu. Value buat siapa? Value buat konsumen. Ya, value buat konsumen sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dia. Ya, itu. Jadi ini kan pasti controllable nih, produk, price, promotion, distribution ini controllable. Jadi si produsen bisa kendalikan itu. Ya, dia bisa bikin produknya bisa dia ganti, produknya bisa dia tambah, produknya bisa dia kurangi gitu ya. Pricingnya bisa dia up, bisa dia turunkan dan sebagainya. Promosi dia bisa pilih mau pakai advertising, dia mau pakai sales promotion, ya. Distribusinya dia mau single channel atau zero level channel atau one level channel dan sebagainya, itu dia bisa pilih atau masih bisa dia controllable gitu ya, masih bisa dikontrol. Bagaimana dia melakukan segmentasi pasar, bagaimana dia memilihnya, tadi saya jelasin ya, bagaimana dia memilih pasar yang potensial sebagai targetnya, ya, itu semua berada dalam ruang lingkupnya kan si produsen kan ya, melalui marketing manajersnya. Nah, kalau di
pasar ya atau di konsumennya ya tentu terdiri dari berbagai hal kan, kayak consumersnya ya, konsumennya, employees-nya, tenaga kerja juga termasuk nih bagian dari sistem yang apa namanya kita bisa hantarkan pertukarannya. Makanya ada exchange of values. Ya, ada exchange of values. Maksudnya apa? Tadi sesuai definisi marketing. Ya, definisi marketing adalah a set of process, creating, ya, menciptakan, delivering, menghantarkan, exchanging, offering. Ya, that has value. Jadi yang memiliki value. Value di sini value-nya marketing ya, bukan value-nya orang keuangan gitu ya. Beda definisi value orang marketing sama definisi value-nya orang finance beda. Kalau value menurut orang marketing adalah adanya selisih positif. Adanya selisih positif antara ya eh, apa ya manfaat yang dirasakan dikurangi dengan biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan. Nah, misalnya gini, misalnya saya memasarkan produk misalnya apa ya handphone misalnya ya handphone lah. Nah, untuk bisa mendapatkan handphone tersebut ya Anda sebagai konsumen harus mempertukarkan dengan misalnya uang 2 juta rupiah, misalnya gitu ya, 2 juta rupiah. Nah, berapa besar manfaatnya nih ya yang Anda rasakan? Ketika Anda sudah beli produk ini, pasti kan Anda menggunakan dan mengevaluasi ya. Ketika menggunakan dan mengevaluasi, ketika Anda mempersepsikan bahwa, wah gila nih keren banget ya, ini gila handphone harga segini 2 juta doang, padahal fiturnya bisa setara dengan handphone harga 3 juta, berarti kan selisihnya positif. Manfaatnya setara 3 juta, biaya yang Anda keluarkan 2 juta. Nah itu berarti offering saya punya value. Gitu ya. Nah, sederhananya seperti itu. Karena apa yang kita exchange-kan ya, value yang kita exchange-kan kepada konsumen akan menjadi feedback kepada managers atau kepada produsen adalah bagaimana behavior dia. Ya. Bagaimana customer behavior-nya, bagaimana perilakunya dia. Kalau dia satisfy, dia merasa bahwa apa yang menjadi expectation-nya terpenuhi, maka dia akan satisfaction kan. Ya, dia akan puas. Ya, dia bisa juga menjadi setelah puas dia loyal. Jadi beli lebih banyak gitu ya. Beli varian produk yang berbeda dalam satu brand yang sama misalnya ya. Seperti itu. Itu adalah feedbacknya. Nah, marketing riset masuk di sini. Ya, kita berusaha menjembatani itu. Menjembatani antara si produsen ya dengan pasar atau konsumennya. Kita berada di situ. Nah, ini sesuai dengan definisi dari AMA ya. American Marketing Association. Ini teman-teman bisa baca definisinya, saya hanya sampaikan bahwa sederhananya marketing riset itu sebuah aktivitas ya yang bisa menghubungkan antara konsumen, masyarakat, publik gitu ya, dengan siapa? Dengan pemasar. Gitu ya, dengan pemasar atau tadi dengan produsennya gitu ya, melalui pemasarnya gitu ya. Cara kita menghubungkannya tentu membutuhkan informasi-informasi gitu. Informasi-informasi itu yang kemudian akan digunakan untuk bagaimana kita kalau ada kekeliruan ya kita perbaiki gitu ya. Kalau ada problem, ada yang enggak sesuai sama harapan konsumen, itu yang kita perbaiki. Jadi ada tindakan-tindakan evaluasi gitu ya. Evaluasi dari marketing action yang sudah dilakukan oleh si pemasar. Misalnya, dia menawarkan produk dengan target pasarnya untuk remaja, misalnya. Ya, tetapi dia menggunakan brand ambasadornya, misalnya selebriti yang usianya sudah di atas 30 misalnya. Nah, itu kan nggak match gitu ya. Misalnya kan ginilah produk kecantikan misalnya, produk kecantikan apapun itulah perawatan tubuh misalnya ya, produk kecantikan mau ditargetkan untuk remaja. Ya, usia belasan ya. Usia tadi usia berapa sih mengenal kosmetik teh? Kalau cewek mah usia 13 juga udah kenal kayaknya ya. Usia 13 misalnya ya. Oke, your internet connection is unstable. Oke. Nah, misalnya dari usia 13 sampai usia 25 misalnya ya. Maka siapa yang cocok ya? Yang cocok harus yang di rentang usia itu juga gitu.
Jangan misalkan produk kecantikan tapi ya misalkan ya ini hanya misalkan aja sih figur yang menjadi ambasadornya misalnya Claudia Cynthia Bella misalnya gitu ya. Bukan nggak cantik-cantik tapi tidak merepresentasikan target pasarnya gitu. Nah, kalau yang usia belasan sampai usia 20 siapa nih yang masih bisa untuk merepresentasikan usia segitu gitu ya. Nah, itu harus harus pas. Karena kalau misalnya tadi misalnya eh eh kayak tadi ya kayak kayak si apa namanya Nagita Slavina gitu ya, istrinya Raffi Ahmad. Nah, apakah dia masih cocok untuk remaja? Udah mulai tidak cocok lagi. Tapi kalau untuk keluarga muda ya, keluarga muda gitu ya, bisa misalkan produk-produk untuk anak gitu ya. Produk-produk misalnya eh ya multivitamin anak gitu misalnya itu bisa. Jadi dia sebagai representasi keluarga muda. Tapi kalau tadi misalkan target kita adalah remaja, tentu harus dipilih juga. Nah, itu kan yang bisa menjembatani itu dari riset gitu ya. Karena kita pasti mengumpulkan informasi-informasi secara terstruktur. Oke. Ini ada beberapa tahapan sebetulnya. Ada beberapa tahapan. Ini secara umum udah kita pelajari nih di metodologi penelitian. Ingat ya, saya selalu nggak pernah bosan mengingatkan bahwa tahapan pertama selalu problem definition and how you can identify the problem ya based on the symptoms gitu ya. Jadi kalian harus bisa tahu simptomnya. Simptom itu gejala-gejalanya. Ini similar kayak dokter ya, dokter. Dokter itu kan kalau dia lagi screening pasien gitu ya, dia pasti melakukan identifikasi. Ya, dicek tekanan darahnya, dicek macam-macam ya lah, denyut nadi, dicek labnya, kadar gulanya berapa, kolesterol berapa, baru dia bisa kemudian menyatakan, oh ada problem di sini, gitu ya. Kita sebagai marketing research di tahapan pertama ini, tadi saya jelasin, dalam dunia realnya ya, dalam dunia nyata, ya saya misalnya ya, ketika terlibat dalam sebuah project gitu ya, terlibat dalam sebuah project. Tahapan pertama ini merupakan tahapan yang krusial. Kenapa? Karena di tahapan ini saya harus mendengarkan ya user itu pengennya apa sih gitu. Ya user saya misalnya dari lembaga X gitu ya. Nah, dia pengennya apa? Saya harus mendengarin dulu dan saya harus ada FGD dulu ya. Nah itu ini dalam dunia realnya, dalam dunia prakteknya seperti itu. Jadi nggak langsung oke ada riset kita lakukan penelitian nggak gitu nggak gitu. Pasti saya FGD dulu ya, meeting dulu kita meeting biasanya ya. Yang ikut dalam meeting itu ada beberapa pihak, tapi yang pasti hadir pasti pihak klien ya, pihak klien pasti hadir dan pihak klien pasti orang yang bisa ngambil decision gitu ya. Kalau corporate misalnya level CEO-nya ya bisa CEO, bisa level manager gitu ya. Tapi harus orang-orang top manajemen yang bisa ngambil keputusan gitu ya. Kalau di level pemerintah, kalau di level pemerintahan ya pejabatnya lah, kepala pusatnya atau direktur gitu ya. Nah itu ya karena harus orang yang bisa ngambil keputusan. Nah, saya biasanya lakukan FGD dulu tuh. Jadi FGD gitu ya, terus kemudian saya dengarkan, terus di tahap pertama ini kalau secara resmi ya, itu pasti ada dokumen yang namanya TOR ya. TOR itu Term of Reference atau kerangka acuan kerja gitu ya. Jadi ketika kalau di istilah di buku nanti ada istilahnya ya. Di buku tuh namanya nanti di buku istilahnya marketing research brief namanya. Ya, nanti sesi kedua nih saya udah buatkan slide. Jadi ada namanya marketing research brief itu semacam dokumen ringkas apa sih yang diinginkan oleh si perusahaan gitu. Perusahaan pengennya apa? Nanti kita baca dokumentornya, kita pelajari, terus baru ada FGD atau ada wawancara lebih lanjut lah, wawancara mendalam gitu ya, seperti itu ya. Sampai nanti di tahapan terakhir saya harus bisa communicating, bagaimana saya bisa menyampaikan finding dari research yang sudah dilakukan. Maka saya harus bisa memastikan di tahapan pertama ini segala sesuatunya sudah bisa tertangkap dengan baik lah gitu ya, sudah bisa
bisa dipahami dengan baik gitu. Nah, kalau secara klasifikasi ada dua lah ya, ada problem identification research, ada problem solving research. Sederhananya gini aja. Kalau problem identification research berarti penelitian yang kita lakukan untuk mendeteksi gejala tadi, ya, mendeteksi gejala yang tadi yang udah dijelasin tuh ya di tahapan pertama kan kita problem definition kan, bagaimana kita bisa mendefinisikan masalah dengan baik. Ada tipe riset yang memang dia mengidentifikasi permasalahan. Misalnya gini, kenapa sih income-nya kok turun terus gitu ya? Kenapa sih penjualan perusahaan kita nih turun terus gitu ya? Maka why-nya di situ adalah kita mengidentifikasi. Mungkin promosi yang dilakukan belum optimal atau mungkin belum tepat sesuai target market. Mungkin segmen yang dituju bukanlah segmen potensial, pasar potensial gitu ya. Kan kita mengidentifikasi gitu ya. Kalau problem solving lebih kepada langsung tujuannya ke solusi. Beda ya, kalau tadi sifatnya mengidentifikasi. Oh ya ini tren dari salesnya turun gitu ya. Sehingga ketika di forecast penjualan di periode berikutnya juga akan diramalkan turun. Kenapa nih? Oh, karena misalnya rantai pasoknya bermasalah atau karena mungkin ya tadi ya rantai pasok atau supply chain-nya ya, atau mungkin faktor-faktor lain distribusinya yang terlalu panjang misalnya ya. Jadi risetnya masuk ke situ. Nah, ada yang sifatnya problem solving. Kalau problem solving itu kita memberikan solusinya gitu ya. Jadi tidak hanya bilang oke, Anda sakit batuk gitu, enggak. Tapi kalau kalau yang tadi sifatnya oke, setelah dideteksi labnya segala macam Anda sakit batuk gitu ya, flu. Nah, kalau di problem solving ini loh, untuk batuk Anda minumnya ini gitu ya, langsung memberikan penyelesaian masalahnya. Misalnya, oke, solving kita bahwa kita coba petakan segmen yang tepat adalah remaja misalnya di usia tadi usia 13 sampai usia 25 misalnya. Nah itu di riset tuh udah betul nggak? Jadi kalau betul berarti itu kan menjadi solving kan ya, solving dari problemnya. Oke. Jadi sampai akhir Oke, mungkin di ini dulu ya, di apa? Di off kan dulu, di mute dulu. Nah, siapa sih yang melakukan marketing research? Sederhananya gini, yang bisa melakukan marketing research ada dua ya, bisa pihak internal, ya ini bagannya ya, bisa pihak internal, bisa pihak eksternal. Internal berarti ini ada di organisasi itu. Ya, misalnya perusahaannya punya divisi R&D, dia punya divisi Research and Development. Ya, berarti dia bisa melakukan sendiri penelitiannya. Tapi ya banyak juga menggunakan jasa dari pihak eksternal. Gitu ya. Pihak eksternal berarti dia meng-hire peneliti, lembaga peneliti gitu ya. Nah, ini tergantung nih mau layanannya full service, mau sifatnya limited. Limited itu kayak eceran lah gitu ya. Nah, kalau dalam pengalaman saya misalnya, itu tergantung request dari klien tuh. Ada klien yang minta misalnya tolong data analisis data statistiknya aja. Ya udah berarti kan analytical service misalnya, atau dapatnya bagian codingnya doang gitu ya, di coding gitu ya sesuai dengan softwarenya. Ya itu berarti kan hanya codingnya doang gitu ya. Tapi ada juga yang memang klien yang minta full service. Kalau full service itu berarti semuanya dilakukan dari mulai advisory, dari mulai konsultan ya. Konsultan itu artinya berarti oh ya ini begini, ini kayaknya gini ya, kayak gitulah konsultasi gitu ya. Sampai dengan merancang instrumen, sampai melakukan surveinya, sampai reporting, semualah all in one package gitu ya, itu full service gitu. Saya pernah di keduanya, pernah di full service, pernah juga di limited service. Yang paling enak yang mana? Yang paling enak yang full service tentunya ya, karena berarti anggarannya berarti kan saya hitung semua. Ya saya hitung, oh misalnya bikin angket anggaran sekian, nanti survei anggaran sekian gitu ya, ke lapangan anggaran sekian, nanti tabulasi data anggaran sekian gitu bisa saya hitung tuh.
Tapi kalau yang limited service kan ya udah, kalau cuman coding ya coding doang gitu ya. Selesai coding udah selesai gitu. eh Sekarang ini saya lagi ada di full service nih. Lagi ngerjain ini. Nanti saya eh, kasih contoh ya. Kasih contoh karena memang di tahapan pertama tadi kita harus melakukan FGD kan. Kita dengerin dulu nih klien mintanya apa. Nah, teknologi bisa kita manfaatin ya tentu ya dalam mencari data empiris. Kalau terkait dengan marketing, kita bisa tahu sekarang trennya lagi tren apa sih gitu ya di internet gitu ya, apa yang lagi trending topik sekarang. Kita bisa pakai pertama fitur dari Google Trend misalnya ya. Google Trend misalnya ini kita pengen tahu 2020 orang pada ngomongin apa sih. Ternyata yang menjadi trendingnya di 2020 apa itu ghosting, apa itu gabut gitu ya. Ini ternyata 5 terbesarnya ini. Apa itu ghosting, apa itu gabut, apa itu rebahan. Orang nggak ada ini banget sih ketiknya apa itu rebahan gitu ya. Ternyata trending ya di Indonesia ya. Banyak diketik orang di Google ya. Terus bagaimana cara daftar UMKM, bagaimana cara jadi YouTuber pemula, ini juga ternyata trending ya. Sunda Empire ya, wah luar biasa Sunda Empire ternyata trending berita yang paling dicari. Kita bisa tahu ini kenapa? Kita bisa tahu kondisi existing karena kan kita sebagai research expert, kita sebagai research konsultan harus bisa bilang Anda bikin produknya ini sekarang lagi tren tuh itu loh gitu. Salah satu kita bisa tahu lagi tren apa ya, lihat perbincangan di internet. Perbincangan di internet lagi ramainya ngomongin apa gitu ya. Nah, kita bisa pakai Google Trends. Atau kalau berbayar bisa pakai Google Analytics ya. Kalau kalian misalnya punya situs atau kalian punya blog gitu ya, kalian bisa manfaatkan Google Analytics. Itu bisa tahu tuh orang berkunjung ke situs Anda dari mana gitu ya. Apakah dari iklan yang Anda pasang, ataukah dari mesin pencarian, atau dari link yang Anda share, itu bisa ketahuan. Nah, ini misalkan menggunakan fitur medsos ya, misalnya Twitter lah ya, Twitter. Walaupun memang Twitter sekarang juga makin menurun ya, tapi Twitter masih inilah, terutama di politik ya. Di politik itu kan masih suka ribut ya, trending topik gitu ya. Nah, ini misalnya nih, oke masih ada 10 menit lagi ya. Oke, nah baik, misalnya kita pengen tahu ya, siapa sih yang menjadi influencer, top influencer untuk hijab syar'i misalnya ya, untuk hijab syar'i. Nah, ketika aja hijab syar'i ini pakai namanya follower Wong ya, namanya follower Wong. Misalnya kita pengen tahu keywordnya hijab syar'i, locationnya di Jakarta, terus dia minimum followernya 5.000 misalnya ya, minimum followernya 5.000. Nah, kalau kita cari ternyata menghasilkan dua akun nih. Ya, ada akun ini, dua akun ini dia dengan tweetsnya juga udah ribuan dan followersnya juga sesuai yang kita tuliskan minimal 5.000. Nah, dia followernya 7.000. Termasuk ini memberikan informasi akun ini sudah berapa lama usianya, gitu ya, berapa lama usianya. Oke, kita bisa juga pakai yang berikutnya Basumo ya, sorry Basumo. Basumo itu mirip-mirip kayak Google Trends, tapi ini fitur berbayar ya, ini fitur berbayar. Ada juga sih versi gratis tapi terbatas. Kayak gini lah kalau versi gratis. Kalau versi berbayar lengkap nih. Kita bisa compare situsnya kompetitor kita gimana dibandingkan situs kita misalnya ya. Kita bisa tahu juga kalau kita ini kan makanan khas Jawa Barat misalnya ya. Ini kalau kita nggak ngeluarin duit ya, ketika orang ngetik makanan khas Jawa Barat di Google, mungkin kita tampil di urutan keberapa gitu ya. Kan kalau kita ngetik di Google kan ada page 1, page 2, page 3 gitu ya. Mungkin di urutan keberapa lah gitu ya. Kalau kita berbayar itu bisa muncul di halaman pertama. Ya, ini cost per kliknya $0,04. Jadi kalau ada orang ngetik makanan Jawa Barat, kita muncul dan diklik, kita kena charge $0,04. Ya, itu bisa kita gunakan dalam terkait marketing research gitu ya. Terus beberapa teknologi ya dalam analisis data juga banyak nih makin berkembang ya. Ada kita bisa pakai yang sederhana pakai Excel ya. Kita bisa pakai SPSS, kita bisa pakai Listrel, kita bisa pakai eViews, tergantung tipe penelitiannya gimana, jenis datanya bagaimana, terus tujuan penelitiannya apa. Sangat tergantung ya, sangat relatif gitu ya. Kemudian, nah ini
di masa yang akan datang atau di masa sekarang lah ya, masa sekarang dan yang akan datang, kita sebagai konsultan research itu harus punya setidaknya 4 hal ini. Ya, will be required to, gitu. Berarti kan kita kudu punya lah ya. Kudu punya kompetensi inilah, kompetensi secara holistik. Yang pertama, kita harus bisa berpikir lebih konseptual. Karena biasanya klien itu berpikirnya lebih abstrak. Ya, ini pengalaman saya nih, klien itu berpikirnya abstrak. Nah, kita harus mampu menerjemahkan keinginan abstrak tersebut menjadi sebuah tindakan yang bisa dieksekusi. Ya, nanti saya akan sharekan setelah sesi ini selesai, kita bikin lagi, join lagi roomnya. Saya akan berikan contoh dalam praktek nyatanya. Kita nih sebagai konsultan ya, sebagai pakar peneliti profesional, kita pasti diberikan TOR gitu ya. TOR, jadi dokumen TOR atau kerangka acuan kerja. Ini loh, proyeknya kayak gini gitu ya. Proyeknya kayak gini. Oke, silakan yang berminat mendapatkan proyek ini, responnya gimana? Berarti kita harus respon dari term of reference yang ditawarkan, gitu ya. Nanti kalau harganya masuk, ya kita dapatlah kurang lebih kayak gitu. Nah, yang kita harus berpikir conceptually, jadi kita harus bisa nangkep nih klien mintanya apa risetnya. Oke, terus termasuk timeline-nya, berapa lama nih riset ini dilakukan, seberapa luas gitu ya, terus potensi-potensi, tantangan-tantangan yang ada, itu harus bisa kita terjemahkan. Yang kedua, communicate in the way that those who commission research think. Jadi maksudnya gini, kita jangan asik sama istilah kita sendiri, gitu ya. Kalau mahasiswa misalnya kalau bikin skripsi ya, berpengaruh positif dan signifikan karena T value-nya sekian, kurang dari sekian, atau lebih besar dari sekian, alfa sekian, nah itu lieureun dah. Ya, kalau kita ngomong sama klien, ngomongnya harus yang apa ya, bahasanya manajerial gitu. Bahwa misalnya jika Anda ingin meningkatkan awareness atau respon bahwa konsumen tahu akan produk Anda atau brand Anda, maka Anda harus, misalnya perusahaan Anda disarankan untuk melakukan ini. Karena berdasarkan penelitian, ini bisa membentuk atau mendorong orang untuk aware, tahu atau mencari lebih tahu akan produk Anda. Nah itu kita harus komunikasinya secara lebih lebih interpretatif lah gitu ya. Nah, nomor 3 kan interpret findings in term of the whole picture. Jadi kita sebagai professional researcher, kita ngomongnya nggak bisa sepotong-sepotong gitu. Kita harus ngomonginnya holistik. Ya makanya tadi tahap pertama harus benar-benar dapat dulu. Mereka pengennya apa? Ya klien pengennya apa? Kita tangkap, terus kita terjemahkan dalam sebuah puzzle. Kan semua puzzle semua, karena puzzle itu ketika dirangkai gambarnya harus utuh ya, nggak bisa sepotong-sepotong. Dan tentu saja hasil riset yang kita lakukan harus bisa terintegrasi gitu. Jadi jangan sampai klien mintanya apa, hasil riset kita tidak bisa digunakan sebagai basis untuk pengambilan keputusan gitu ya. Oke, itu dulu, saya stop share dulu ya. Nanti oke, saya stop recording dulu ya.